Oke lur, hari ini kita akan mengarbon casing iPhone 13 dengan motif hexagonal. Di sini kita solasi dulu bagian sisi pinggirnya agar tidak lari. Lalu di sini kita lapisi dengan resin 1 kali. Lalu setelah 8 jam baru bisa kita buka, kita congkel seperti ini ya lur ya. Nyongkelnya harus pelan-pelan agar tidak rusak. Ya, seperti ini. Lalu di sini kita akan ukur pakai dengan sulasi kertas. Di sini yang terpenting adalah bagian sisi pinggirnya itu harus rapi ya lur ya. Jika serasa susah dan rusak, maka harus diulangi lagi. Nah, di sini diusahakan dengan cutter yang kecil dan mata pisaunya yang baru ya lur ya. Jadi biar lebih enak dan licin. Jadinya seperti ini setelah kita potong tadi. Ya, sehingga presisi untuk nanti kita tempelkan di karbon yang barusan kita copot tadi lur. Oke, di sini kita masuk ke proses penempelan. Di sini usahakan di saat motong kita sisakan sedikit ya untuk bagian pinggirnya. Nanti untuk proses finishing saat akhir itu nanti kita amplas pakai amplas 240, jadi biar lebih rapi dan gampang. Untuk sisi kameranya juga sama, kita berikan sedikit selisih sedikit ya. Jadinya seperti ini dan udah waktunya kita kasih stiker. Di sini kita lapisi 1 lapis lagi ya lur ya, untuk bagiannya agar stikernya bisa tertimbun, lalu dikorek-korek agar gelembung tidak terjebak di dalaman. Ini casingnya kita warna hitam karena tadi casingnya itu berwarna clear bening, jadi di sini kita hitamkan agar lebih estetik ya lur ya. Itu. Oke, di sini untuk bagian ini seperti biasa kita gores-gores ini agar gel coatnya nanti bisa menempel dan masuk ke pori-pori. Tidak apa-apa ini warna putih gini, tidak apa-apa, nanti dia akan hitam sendiri. Oke, seperti ini. Usahakan untuk bagian pengolesan gel coat ini untuk sisi pinggirnya tidak perlu ya, soalnya nanti dia bisa merapat sendiri. Yang penting bagian tengah dan agak sedikit pinggir itu perlu dikasih ya lur ya. Kalau kita kasih sampai ke pinggir nanti melotot, kalau bahasa Jawanya itu melotot, bisa keluar nanti. Setelah begitu kita klem, ini pakai klem 2 in di online shop ada ya lur ya, seperti ini tuh. Lalu setelah 8 jam kita biarkan. Ini proses untuk penambalan. Oke, setelah 8 jam kita masuk proses finishing polish. Di sini pakai kit hijau, kuning dan biru. Untuk step awal di sini masih pakai kit hijau yang kompon itu seperti ini. Nah, untuk step awalnya ya sama aja sih, yang penting pemakaian busa sih ya, pemilihan busa. Dan ini di saat ini kita langsung pakai yang biru karena tadi sudah pakai yang kuning juga. Itu di sini ketika kita pakai kuning dan biru itu nanti pad polishnya yang bergelombang ya lur ya. Terus diulangi lagi pakai kit biru dengan pad polish yang wool. Setelah dibersihkan nanti kita pakai yang wool seperti ini. Nah, di sini kita ganti pad, kita pakai yang wool, yang kita ulangi lagi yang biru agar lebih licin nanti jadinya dan lebih mengkilap. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga lebih bermanfaat, dan untuk para penonton setia saya semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih.